Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Lia Utami dari kelas 3A Prodi PGSD dengan NIM 4 digit dari belakang 4088. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi dari Google Form dan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan dari Google Form. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan praktek membuat soal menggunakan Google Form atau melakukan tutorial langsung ke Google Form-nya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang aplikasi Google Form. Yang akan kita pelajari pada materi Google Form ini, diantaranya yang pertama, deskripsi Google Form, yang kedua, kegunaan Google Form, yang ketiga, manfaat Google Form, yang keempat, fitur-fitur Google Form, yang kelima, kelebihan Google Form, dan yang keenam, kekurangan Google Form. Selanjutnya, memasuki submateri yang pertama, yaitu apa itu Google Form. Mungkin dari teman-teman ada yang mengetahui apa itu Google Form? Oke, langsung saja. Google Form adalah survei online atau layanan kuesioner yang disediakan oleh Google. Berikut adalah bukti bahwa Google Formulir merupakan salah satu aplikasi dari Google. Dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya, memasuki submateri yang kedua, yaitu kegunaan Google Form. Kegunaan yang kita peroleh dari Google Form yang pertama, memberikan kemudahan bagi semua orang yang akan mengambil data dari responden secara online, membuat survei dan kuesioner, membuat kuis, membuat formulir lamaran pekerjaan, membuat formulir pesanan, membuat presensi, mengumpulkan biodata, pendaftaran suatu acara atau RSVP, undangan pesta, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, submateri yang ketiga, manfaat Google Form. Manfaat Google Form yang pertama, menghemat pengeluaran karena Google Form dibagikan secara online, jadi kita tidak perlu mencetak survei menggunakan kertas. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Mengapa Google Form bisa menghemat waktu dan tenaga? Karena Google Form ini dibagikan secara online, bisa melalui email ataupun link kepada orang lain. Jadi kita tidak perlu membagikan dan mendatangi responden satu persatu untuk mengisi survei tersebut. Yang ketiga, data tersimpan secara aman. Dalam Google Form ini, data tersimpan langsung ke Google Drive. Jadi setiap form yang kita buat dan setiap jawaban dari responden akan tersimpan langsung di Google Drive. Jadi, kita tidak perlu takut jika data nanti hilang atau terhapus. Selanjutnya, submateri yang keempat, fitur-fitur Google Form. Fitur-fitur yang ada pada Google Form diantaranya yang pertama, satu, drag and drop. Fungsi dari drag and drop ini untuk memindahkan suatu objek dengan cara mengklik kemudian menarik objek tersebut ke tempat yang diinginkan. Yang kedua, summary otomatis. Fungsinya untuk mengetahui jawaban responden secara otomatis. Ringkasan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram sesuai dengan jenis pertanyaan. Fitur Google Form selanjutnya, yang ketiga, hasil surveinya real time. Fungsinya menampilkan hasil jawaban secara real time. Artinya, summary akan langsung diupdate segera setelah responden mengklik tombol submit. Yang keempat, response validation. Fungsinya mengharuskan responden mengisi jawaban menurut aturan yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya, branching logik. Fungsinya memungkinkan responden untuk berpindah ke bagian lain dari form sesuai dengan jawaban yang dipilih. Oke, jadi pada slide ini adalah fitur-fitur Google Form yang telah saya buka dari Google Form. Nah, dari fitur-fitur ini terdapat bagian seperti simbol plus, ini digunakan untuk menambah pertanyaan, kemudian bawahnya ini digunakan untuk mengimpor pertanyaan, kemudian bawahnya ini ada simbol T besar T kecil, ini digunakan untuk menambahkan atau mengubah deskripsi dan judul, kemudian bawahnya ini ada simbol icon gambar atau picture. Ini digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan gambar pada Google Form yang telah kita buat. Nah,
Kemudian bawahnya lagi ini ada simbol berbentuk seperti video. Nah, ini digunakan untuk menambahkan video dalam Google Form yang telah kita buat. Kemudian bawahnya lagi ini ada kotak persegi panjang, atas bawah dua ya, jadinya dua bagian. Ini digunakan untuk menambahkan bagian. Misalkan ya, bagian pertama ini soal IPS. Terus ini soal. Kemudian bawahnya kita buat lagi bagian dengan judul yang berbeda. Misal judulnya soal IPA gitu. Oke. Kemudian icon selanjutnya ini ada tombol add-ons. Yang add-ons ini yang seperti puzzle ini ya. Kemudian sampingnya ini ada seperti icon paint. Ini digunakan untuk menyesuaikan tema. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan tema untuk judulnya, kemudian untuk backgroundnya, kemudian bisa merubah tulisannya, ingin berbentuk seperti apa, tapi hanya terdapat 4 pilihan tulisannya. Kemudian ini ada icon mata, ini digunakan untuk melihat pratinjau Google Form. Kemudian yang ungu ini ada tulisannya kirim, ini digunakan untuk mengirim Google Form yang telah selesai kita buat. Nanti ada berbagai pilihan untuk mengirim. Nah, nanti kita bisa mengirim misalkan melalui email atau melalui salin link, kemudian kita kirim ke WA group untuk diisi responden atau kemana gitu. Oke, selanjutnya ini adalah fitur Google Form. Jika nanti kita klik yang pilihan ganda, nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul pilihan untuk bentuk soalnya. Misalkan nanti mau jawaban singkat, bisa paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan masih banyak lagi. Nanti bisa pilih ya. Oke, memasuki submateri yang kelima, yaitu kelebihan Google Form. Kelebihan Google Form yang pertama itu gratis. Jadi maksudnya gratis di sini tidak dipungut biaya apapun. Karena Google Form ini merupakan salah satu aplikasi dari Google. Yang kedua, mudah digunakan. Karena Google Form ini memiliki tampilan yang simple atau sederhana sehingga dapat digunakan oleh semua pengguna dengan mudah. Selanjutnya, terintegrasi dengan Google Sheet. Google Form ini merupakan salah satu aplikasi Google. Jadi Google Form ini terintegrasi dengan beberapa layanan Google lainnya. Salah satunya ya Google Sheet ini. Nah, dalam Google Sheet ini, jawaban yang dikumpulkan responden itu dapat diekspor langsung ke Google Sheet-nya. Tentu, hal ini dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Oke, kelebihan selanjutnya, hasilnya real time. Jadi, setiap kali responden mengumpulkan form, hasil yang ada di Google Form akan langsung diupdate. Hal ini tentunya dapat menghemat waktu kita untuk mengolah data responden. Oke, kemudian kelebihan yang kelima, terdapat summary. Jadi Google Form ini menyediakan ringkasan atau summary, hasilnya berupa grafik dan diagram. Nah, tentunya hal ini dapat membantu kita untuk melihat gambaran umum hasil jawaban dari seluruh responden. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, cara share-nya mudah karena dalam Google Form ini terdapat berbagai pilihan untuk mengirim, untuk membagikan Google Form-nya, bisa melalui email, link, atau meng-add di blog atau website kita. Oke, kemudian kelebihan yang terakhir yaitu terdapat add-on. Nah, add-on ini adalah modul tambahan yang dapat menambah fungsi serta mempermudah pembuatan Google Form. Nah, ini sudah dijelaskan kelebihan-kelebihan dari Google Form. Selanjutnya, kita memasuki submateri yang keenam, yaitu kekurangan-kekurangan Google Form. Kekurangan Google Form yang pertama, desainnya terbatas. Karena kita bisa melihat desainnya terbatas itu karena dalam Google Form ini hanya tersedia variasi font yang sangat kecil. Dan sepertinya hanya tersedia 4 pilihan font di dalam Google Form. Kemudian yang kedua, opsi ekspornya terbatas. Nah, Google Form ini hanya menawarkan sedikit pilihan ekspor, yaitu ke Google Sheet dan PDF. Cuma itu ya.
Kemudian tidak ada notifikasi email. Nah, secara default Google Form ini tidak memberikan notifikasi ke email bila ada responden yang mengisi survei kita. Jadi kita tidak mengetahui ya. Nah, jika kita ingin mengetahui notifikasi emailnya, kita perlu mengaktifkan secara manual melalui tab response, kemudian pilih tanda titik 3 di atas menu accepting response, kemudian pilih get email notification for new response. Oke, kekurangan Google Form yang selanjutnya, tidak ada riwayat modifikasi. Nah, Google Form ini tidak memiliki riwayat edit, yang berarti kita tidak dapat melihat perubahan yang telah dilakukan ke Google Formulir. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka Google. Sudah seperti ini, kemudian kita cek, lihat kanan atas, pojok kanan atas ya, ada kotak seperti tadi, jumlahnya ini ada 9. Ini adalah aplikasi Google. Kemudian kita klik, muncul seperti akun, Gmail, Drive, dokumen, spreadsheet, slide, dan masih banyak lagi ya. Kita lihat ke bawah. Nah, tapi yang akan kita pilih adalah yang formulir karena kita ingin membuat formulir ya. Kita klik, muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihan template ya. Kita klik misalnya untuk melihat gaya di template-nya, kita klik. Ada yang template untuk pendidikan, kuis kosong, pribadi. Nah, misalkan nanti kita kembali dulu. Misal kita membuat presensi menggunakan Google Form ini. Misal kita pakai yang kertas kosongan saja ya. Kita klik yang tombol plus ini. Nah, muncul seperti ini. Kemudian formulir judulnya misalnya kita ganti ya. Misal kita ganti presensi kehadiran mata kuliah inovasi pendidikan. Nah, kemudian misalkan deskripsinya ini kita tulis seperti ini ya. Kemudian misalkan pertanyaan judulnya misalkan kita kasih email. Nah, ini kita klik yang wajib diisi ya, karena nanti biar semuanya mengisi. Kemudian kita tambah pertanyaan. Ini juga wajib diisi ya. Misalkan nanti pertemuan ke-nya kita bikin option isian singkat ya. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi. Ini juga wajib diisi. Ini udah isian singkat ya bentuknya. Kemudian tambah pertanyaan lagi. Ini juga wajib diisi. Kemudian tambah pertanyaan lagi. Ini juga wajib diisi ya. Kemudian klik lagi tambah pertanyaan. Nah, untuk kelas ini misal kita buat option ya. Jadi bentuknya nanti pilihan ganda. Nah, misalkan opsi 1 ini kelas 3A. Kemudian tambah opsi lagi. Kemudian tambah opsi lagi ya. Tambah opsi lagi. Tambah opsi lagi. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, kemudian kita tambah pertanyaan lagi ya, misalkan saran
ini dengan paragraf ya. Ini nggak usah wajib diisi saja. Nah, udah seperti ini, kemudian agar presensinya ini lebih menarik lagi, nanti kita sesuaikan temanya. Nah, caranya gimana? Caranya klik yang tombol kain ini, kita klik sesuaikan tema, kemudian ada opsi tema ya, ini ada header, warna tema, warna latar belakang, gaya font. Nah, misalkan nanti kita mau pilih gambar dulu buat headernya, atas videonya. Pilih gambar, muncul tema seperti ini. Muncul pilihan header seperti ini, ada kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, makanan, pesta, khusus anak-anak, dan masih banyak lagi ya tadi scroll. Nah, misalkan aku mau pilih yang kantor dan sekolah. Misalkan nanti mau pilih header yang ini ya. Kemudian kita klik sisipkan. Nah, sudah muncul seperti ini, kemudian kita bisa memilih warna tema. Kita pilih yang warna kuning ya. Kemudian latar belakangnya juga kita bisa memilih, kita klik saja ya. Kemudian gaya fontnya juga bisa memilih, ada dekoratif, ada formal, ada lucu. Misalkan kita pilih yang lucu saja ya. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Jadi presensinya seperti ini ya teman-teman, kemudian kita langsung kirim saja. Nah, kita kirim, nanti ada berbagai pilihan bisa dikirim melalui email, link, dan ini ya. Misalkan kita mau mengirim lewat email saja. Nah, ini kan tautannya panjang. Nah, nanti kita bisa perpendek agar lebih efektif ya untuk dikirim mungkin. Kita klik salin. Seperti itu. Kita cek, nah ini udah muncul jawaban. Oke, udah muncul jawabannya seperti ini. Kemudian nanti kita bisa olah datanya ke spreadsheet. Enggak buat spreadsheet yang baru. Nah, kita udah memilih spreadsheet, kemudian muncul seperti ini. Kita buat spreadsheet baru. Nah, nanti datanya muncul seperti ini ya. Nah, tentunya ini mempermudahkan kita untuk mengecek kehadiran siswa melalui presensi menggunakan Google Form. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman tutorial menggunakan Google Form. Selamat mencoba! Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.